Dianggap parasit keluarga. Bab 81. Kembali ke kenyataan, diam-diam sebenarnya Sofia juga menyadari, apa yang tengah Widi alami bisa jadi merupakan bagian dari teguran Tuhan. Agar Widi menyadari, dulu, wanita itu pernah sangat keji kepada Sofia maupun Daim. Ibaratnya, semua yang pernah Widi lakukan, juga tengah wanita itu rasakan karena begitulah yang namanya karma. Ini aku begini langsung ditolong sama Mbak Sofia sekeluarga, padahal dulu aku jahat banget ke Mbak Sofia bahkan ke Daim, batin Widi yang juga menjadi berpikir, apakah setiap kesulitan yang ia rasakan juga bagian dari karma yang harus ia rasakan setelah apa yang ia lakukan pada Sofia dan Daim. Dan lihat Mbak Sofia yang sangat disayang begini sama Maskala sekeluarga, termasuk Daim, aku juga jadi yakin, ini buah manis dari setiap ketulusan sekaligus pengabdian Mbak Sofia, batin Widi lagi. Meninggalkan kehangatan Sofia dan keluarga sang suami, di kontrakan kecilnya, David tengah murka. Pria itu tengah mengancam Jihan, tak segan menceraikan wanita itu, jika Jihan tetap tidak mau berubah. Aku serius. Kalau kamu tetap enggak mau berubah, ucap David. Jihan yang awalnya tiduran meringkuk membelakangi David, berkata, dikiranya aku ini pesulap, sakti, apa gimana, sih, Mas, disuruh berubah-berubah. David yang telanjur murka pun berkata, kalau kamu masih tetap enggak sadar juga, kita beneran cerai. Bengong, Jihan mendadak mirip sapi ompong. Namun beberapa saat kemudian, wanita itu kembali memiliki kesadaran. Menggeleng tegas, Jihan berkata, enggak. Mas enggak bisa ngelakuin itu ke aku. Hanya karena aku sudah menandatangani perjanjian. Kamu pikir, itu masih berlaku sedangkan orang tua kamu saja, sudah jadi penghuni resmi Hotel Prodeo. Sergah David tak kalah sengit dari Jihan. Balasan David barusan juga kembali membuat Jihan diam. David memanfaatkannya untuk kembali menyerang wanita itu. Kemasi barang-barang kamu dan segeralah pergi dari sini. Termasuk anakmu. Bawa juga dia dari sini. Lebih baik hidup sendiri daripada memelihara pemalas yang enggak punya otak apalagi hati. Tambah David masih emosional. Mas. Lihat dirimu, Han. Lihat, apa yang bisa kamu banggakan. Kamu beneran sudah enggak punya apa-apa. Lihat fisik kamu yang lebih mirip gajah. Wajahmu pun enggak lebih menarik dari pantat penggorengan daganganku. Apa yang akan kamu sombongkan lagi, hah? Memangnya, bisa apa kamu tanpa aku? Lanjut David. Kamu bukan Sofia yang serba bisa. Kamu beneran enggak lebih dari parasit rumah tangga. Itu juga kan, alasanmu dulu minta orang tua kamu paksa aku nikah sama kamu. Kamu berpikir saat itu aku memiliki kehidupan sekaligus perekonomian mapan. Dimaki begitu, Jihan menjadi menangis terseduh-seduh, mirip tangis karena ditinggal meninggal orang tersayang. Sudahlah. Aku beneran sudah capek. Lebih baik sekarang kita beneran cerai. Mulai sekarang, kamu benar-benar bukan istriku lagi. Enggak apa-apa aku yang pergi dari sini, tapi setelah ini juga, kita beneran sudah enggak ada urusan. Bukan Jihan yang berkemas-kemas, melainkan David. David memasukkan pakaiannya ke dalam ransel, kemudian membawanya ke sepeda tua yang sudah dihiasi gerobogan dagangannya. Mulai sekarang juga, urus hidup kamu sendiri. Jangan lupa buat urus anakmu juga. Kalau kamu mau minta tanggung jawab sekaligus nafkah, sana cari Supri.
Mungkin dia ada di tempat kumuh buat cari makanan sisa, atau malah penjara saking gondoknya polisi urusin dia. Ucap David yang sudah bersiap di atas sepedanya. Ia menggus sepedanya sambil memukul-mukulkan pelan garpunya ke botol kecil yang ia gantung di setang sepeda sebelah kanan. Sempol, cilung, basreng. Dengan semangat, David berseru mengabsen dagangannya. Jihan yang ditinggal sendiri di kontrakan, panik. Wanita itu sungguh kebingungan dan buru-buru menyusul ke depan. Namun yang membuat Jihan makin bingung lagi, tak lain ketika wanita itu mendapati pantulan bayangannya di kaca jendela kontrakan sederhana yang ia tempati. Ya ampun, ini beneran aku. Lirih Jihan sulit untuk percaya. Kedua tangannya meraba wajahnya yang dekil. Daki di kulitnya termasuk wajahnya seolah sudah sangat menumpuk. Sementara rambut bergelombang yang biasanya ia luruskan di salon, kini awut-awutan mirip sarang burung sudah ditinggal penghuninya. Karena jangankan menjalani perawatan, semacam keramas atau setidaknya sisiran saja, Jihan mager dan memang sangat malas melakukannya. Sedangkan untuk penampilannya, tubuhnya yang makin hari makin melar dan dikata David lebih mirip gajah, sungguh itu tidak mengada-ngada. David sungguh jujur karena kini, tubuh Jihan melar semelar-melarnya mirip karet yang direndam di minyak tanah. Kok aku jadi macam kembarannya si Anggun, ya? Isak Jihan yang bahkan jijik pada penampilannya sendiri. Jihan yang menjadi kian terisak pilu, buru-buru menyudahi tatapannya. Ia memunggungi kaca kusam di hadapannya. Namun tak lama setelah itu, ia refleks menoleh karena Sepri menangis. Mau tak mau, ia kembali menatap pantulan bayangan dirinya lagi. Lihat diri sendiri rasanya semalas ini. Terus, sekarang aku harus bagaimana? Batin Jihan benar-benar bingung. Yang membuat Jihan makin sedih, tak lain karena ia teringat ucapan David. Ucapan yang menegaskan bahwa Jihan bukan Sofia yang serba bisa. Karena yang ada, Jihan tak lebih dari parasit rumah tangga. Sempol ayam, sempol ayam. Cuma seribuan. Seru David yang kemudian menepikan sepedanya lantaran sekelompok anak kecil di kompleks jalan perumahan yang ia lewati, langsung menyerbunya untuk membeli. Alhamdulillah, kayaknya bakalan laris manis lagi kayak kemarin, batin David. Bang, digorengnya yang garing ya, bang. Bang, sausnya yang banyak, ya. David menjawab setiap permintaan dari anak-anak di sana dengan senyum semringah. Walau ketika seorang pria datang sambil mengemban seorang bocah perempuan, senyum di wajah David langsung hilang. Sambil tetap fokus menggoreng setiap pesanan, David menatap pria itu. Itu Fajar. Berbeda dari penampilan pria itu biasanya, kali ini wajah Fajar malah babak belur. Paling mencolok, bibir atas pria itu yang menjadi monyong nyaris menutupi kedua lubang hidungnya yang lebar mengingat hidung Fajar memang besar. Heh, bro. Tuh bibir kenapa? Keantup tawon gajah, kah? Masa segede itu? Tanya David sengaja meledek. Ketika Fajar langsung syok, tak menyangka jika tukang sempol yang ia datangi malah David, anak-anak di sekitarnya dan jumlahnya lebih dari 10, justru langsung kepo. Wah, mana-mana? Iya, yang keantup tawon gajah, mana? Berarti gede banget, ya. Hahaha bibirnya mirip bibir siluman. Tebel gede banget. Semua anak-anak yang di sana kompak mengejek sekaligus menertawakan Fajar. Fajar langsung sepaneng, memaki David. Suekoe, enggak.
Kesal Fajar tanpa menutup-nutupi sekitar mulutnya lagi menggunakan tangan kiri yang tidak mengemban bocah perempuan yang memang putrinya. Hahaha. Giginya ompong. Hahaha. Iya, pongah. Kebanyakan makan permen, yah, Makanya bibirnya mirip bibir siluman, dan giginya pun pongah. David yang hanya menyimak, benar-benar merasa sangat bahagia menyaksikannya. Ia tertawa sampai lemas, merasa puas setelah sebelumnya dibuat kesal karena niatnya meminta bantuan Fajar selalu gagal. Sebab Fajar selalu saja memiliki alasan untuk menghindarinya. Semprul koe, fit. Kesal Fajar memilih pergi dari sana. Ia pergi diiringi ejekan dari anak-anak yang tengah antre membeli dagangan David. Ayah, pengin empol. Rengek sang putri yang kiranya berusia 2 tahunan. Bau itu. Makanan busuk, jangan dibeli. Sergah Fajar sewot. Heh, Jar. Hati-hati ya, kalau ngomong. Gosong sampai meledak tuh bibir kamu kalau kamu nekat ganggu hidupku lagi. Seru David yang sudah langsung was-was, pembelinya kabur gara-gara ucapan Fajar barusan. Beruntung, bocah-bocah di sana yang tampaknya kelaparan, sudah langsung sibuk melahap sempol dan juga aneka gorengan lainnya. Semuanya kompak keenakan dan mengatakannya kepada David. Lain dengan David, Fajar yang terus melangkah malah sengaja mengacungkan jari tengah tangan kirinya kepada David. Ketika ia menoleh ke belakang, ia malah tak sengaja menginjak buah mengkudu yang sangat matang dan kebetulan jatuh. Membuatnya berakhir terpeleset sekaligus terjerembab, mengingat jalan di sana masih berupa campuran tanah dan sebagiannya aspal rusak. Anak kecil yang masih di sekitar David, termasuk juga dengan angganya, kompak menertawakan Fajar. Beruntung, sang putri duduk di dada Fajar dan tak sampai jatuh. Kendati demikian, akibat keadaan tersebut pula, Fajar merasakan sakit yang sungguh berkali lipat. Masih ingat salah satu luka dalam kehidupan yang rasanya sangat menyakitkan selain menahan rindu? Iya, benar. Menahan malu. Saiki aku wis sadar. Terlalu jero mencintaimu. Suara sumbang bak angin ribut milik Pak Haji barusan langsung menyambut kehadiran Sofia yang keluar menemani sang suami, untuk berangkat kerja. Pagi ini, kedua sejoli itu langsung terbengong-bengong atas ulah Pak Haji yang sampai membawa 2 tutup panci. Kedua tutup panci itu terus ditabuh satu sama lain, terlepas dari pria itu yang jogedan di depan gerbang. Rungkat entek-entekan, diuji koe sing paling tak sayang, koe mbojom bilanangan liyo, tego tenan. Sayang-sayangan. Lantun Pak Haji. Kalandra tak marah. Malahan pria itu susah payah menahan tawanya. Sambil sesekali melirik Pak Haji yang masih asyik dangdutan, Kalandra berangsur merunduk. Tak tanggung-tanggung, ia menyibak piyama lengan pendek Sofia, masuk ke sana hanya untuk menempelkan bibirnya di perut sang istri sambil berbisik, amit-amit. Wislah, Dek. Papa enggak akan marah-marah lagi. Papa mau jadi orang lebih baik lagi agar kita semua sama-sama sehat dan juga dimudahkan rezeki. Baru Sofia sadari, aroma parfum Pak Haji makin tak bersahabat di indera penciumannya. Ia mulai agak mual dan jadi mengkhawatirkan Kalandra yang masih memegang kendali mengidam. Namun entah kenapa, suaminya itu malah sampai membenamkan wajahnya di perutnya. Masih rata saja, perutnya begitu disayang-sayang. Apa kabar kalau sudah sangat besar? Kalandra berangsur berdiri dituntun oleh sang istri. Ini, aku enggak dibayar.
Tanya Pak Haji kebingungan, dan kebetulan memang baru kelar nyanyi sekaligus jogedannya. Kalandra yang masih memakai masker putih berhias beberapa stiker aromaterapi, berangsur menatap Pak Haji. Oh, memang ngamen. Ia memastikan. Pak Haji yang balas menatapnya, buru-buru mengangguk. Iya, lumayan buat sarapan. Namun, sarapanku cukup melihat senyumnya Des Sofia sih, ucap Pak Haji tersipu-sipu melirik Sofia. Kalau begitu caranya, berarti sampai malaikat maut menjemput, Pak Haji bakalan busung lapar karena senyum istriku enggak akan pernah luber sedikit pun buat laki-laki lain, apalagi Pak Haji. Sergah Kalandra. Jangan takabur begitu, kamu Pak pengacara. Gini-gini, saya musafir cinta yang dengan seharusnya, Pak pengacara muliakan. Balas Pak Haji. Kalandra menahan tawanya sambil geleng-geleng. Musafir cinta. Terus, itu tutup panci siapa? Ambil di dapur istrilah, biar buat senjata perang dapatin istri orang. Balas Pak Haji lagi. Terlepas dari kelakuan Pak Haji yang makin menggemaskan, Kalandra sengaja menanyakan kabar Jihan, dan dikata pria itu ikut sang istri. Bapaknya Jihan beneran di penjara enggak, sih? Kalandra awalnya bersedekap, tapi pria itu menyadari istrinya yang menemani menjadi nganggur. Karenanya, ia sengaja menggenggam sebelah tangan Sofia menggunakan kedua tangannya sambil menyimak cerita Pak Haji. Praang. Pak Haji yang cemburu melihat gandengan tangan Kalandra dan Sofia, sengaja mendendangkan kedua tutup pancinya. Kalandra apalagi Sofia nyaris jantungan karenanya. Malahan, sandal di kaki kanan Sofia sudah langsung refleks melayang mengenai jidat Pak Haji.